Telepon seluler merupakan alat komunikasi terpopuler di dunia. Berdasarkan data dari Newzoo 2019, pengguna telepon seluler mencapai 3,8 miliar dan selalu meningkat tiap tahunnya. Dengan bantuan telepon seluler, manusia dapat berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Namun, seringkali kemudahannya ditawarkan disalahgunakan oleh pemiliknya. Salah satu kondisi di mana penggunaan telepon seluler dilarang adalah saat rapat inti perusahaan. Biasanya, pegawai diinstruksikan matikan telepon seluler agar tidak mengganggu jalannya rapat. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu alat yang dapat mendeteksi keberadaan telepon seluler di suatu ruangan. Penggunaan telepon seluler dapat dideteksi melalui pancaran sinyal radio frekuensi yang dihasilkan. Oleh karena itu, pada mata kuliah sistem rekayasa akan dirancang sebuah alat sebagai solusi permasalahan. Sistem rekayasa ini berjudul Perancangan Alat Pendeteksi Sinyal Radio Frekuensi Sederhana pada Telepon Seluler, yang beranggotakan Aprilia Virus Fadilah, Sisi Indriani, dan Yusuf Rahmat di bawah bimbingan Bapak Profesor Ikhwana Elfitri. Dalam perancangan dilakukan serangkaian kegiatan, diawali dengan studi literatur terkait materi sinyal RF dan prinsip kerja IC CA3031. Tahap kedua dilakukan perancangan rangkaian dan prototipe. Setelah alat selesai, dilakukan uji coba penggunaan alat. Evaluasi ditujukan untuk melihat apakah konsep alat sudah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Dan terakhir dilakukan penyempurnaan alat. Ini merupakan rancangan alat yang sudah dibuat dengan menggunakan software Proteus. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini terdapat desain rangkaian menggunakan aplikasi Tinkercad lengkap dengan komponen yang digunakan. Nah, untuk komponen pertama merupakan baterai 9 volt yang berfungsi sebagai sumber tegangan. Kemudian komponen kedua merupakan resistor 1 kilo ohm yang berfungsi untuk menjaga input non-inverting tetap stabil untuk memudahkan output ke kondisi tinggi. Kemudian komponen ketiga merupakan CA3130 op-amp yang bertindak sebagai penguat diferensial. Op-amp ini digunakan pada sirkuit sebagai konverter arus ketegangan. Dengan memberikan impedansi masukan yang sangat tinggi, arus masukan yang sangat rendah, dan kecepatan kinerja yang sangat tinggi. CA3130 ini memiliki 8 pin, di mana pin 1 dan 5 merupakan offset 0 untuk mengatur dan memastikan output 0 saat input 0. Pin 2 merupakan input inverting, pin 3 merupakan input non-inverting, pin 4 dan 7 terhubung ke sumber, pin 6 merupakan output, dan pin 8 sebagai strobe. Komponen yang keempat merupakan resistor 2,2 MΩ yang berfungsi untuk menjadikan input inverting tinggi saat output tinggi. Kemudian komponen yang kelima merupakan kapasitor 47 picofarad yang bertindak sebagai dielektrik dan terhubung melintasi pin 8 dan pin 1 dari IC. Kemudian terdapat komponen keenam yaitu kapasitor 0,22 mikrofarad yang bertindak sebagai loop gigahertz atau sebagai antena untuk mengumpulkan sinyal RF dari ponsel. Kemudian terdapat komponen ketujuh yang merupakan kapasitor 100 mikrofarad yang berfungsi sebagai kapasitor elektrolit. Komponen ke-8 merupakan resistor 100 kilo ohm yang menjaga input non-inverting tetap stabil untuk memudahkan output ke kondisi tinggi. Komponen ke-9 merupakan resistor 2,2 MΩ. Kemudian terdapat komponen ke-10 yaitu LED, di mana LED ini adalah dioda sambungan PN yang memancarkan cahaya saat diaktifkan. Komponen 11 merupakan transistor NPN BC548, di mana transistor ini merupakan transistor silikon epitaksial tipe NPN, di mana B menunjukkan bahan silikon dan C adalah singkatan dari frekuensi audio rendah. Nah, transistor NPN BC548 ini terutama digunakan untuk tujuan switching dan amplifikasi. Transistor memiliki 3 kaki, di mana kaki pertama berfungsi sebagai kolektor, kaki kedua merupakan base, dan kaki ketiga merupakan emitter. Pada rangkaian ini, kami mendeteksi sinyal RF dari telepon seluler di mana frekuensinya berkisar antara 0,9 sampai 3 GHz. Agar terdeteksi, di sini kami menggunakan kapasitor 0,22 mikrofarad yang digunakan untuk menangkap sinyal RF dari ponsel. Bersamaan juga dengan kabel di masing-masing kaki kapasitornya yang bertindak sebagai antena loop kecil yang berguna mengumpulkan sinyal RF, sehingga nantinya ada medan elektromagnetik alami yang terbentuk
Jadi kapasitor mendapat energi untuk disimpan, energi ini diteruskan ke input of MCA3130. Jadi ketika ponsel memancarkan radiasi frekuensi tinggi, kapasitor berosilasi dan melepaskan energi ke input of MCA3130, sehingga dari osilasi ini ditunjukkan dengan berkedipnya LED. Keunggulan dari alat ini adalah pembuatan alat tidak mengeluarkan banyak biaya, komponen penyusun alat mudah untuk didapatkan, alat mudah dibawa ke berbagai tempat. Dan kesimpulannya, berdasarkan perancangan yang telah dibuat, perancangan menghasilkan satu prototipe yang dapat mendeteksi sinyal frekuensi radio pada ruang rapat. Alat dapat mendeteksi sinyal frekuensi radio pada jarak 30 cm.